Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalanti Karimah dari kelompok 2 sebagai penyaji materi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah kondisi dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, budaya, politik, dan saling mempengaruhi satu sama lain melalui pertukaran informasi, ide, barang, dan jasa, yang mana memungkinkan orang, informasi, barang, dan jasa ini tuh bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas ke seluruh dunia. Nah, apa sih yang penyebab terjadinya globalisasi gitu ya? Yang pertama itu karena adanya perkembangan teknologi seperti internet dan alat komunikasi yang semakin canggih gitu ya. Contohnya itu ada media sosial. Kita bisa terus terinformasi dengan isu-isu dan tren terkini dari berbagai dunia gitu ya. Terus kita juga bisa berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun itu. Nah, yang kedua itu adanya transportasi yang semakin mudah. Ini juga didukung karena dengan perkembangan teknologi. Terus yang ketiga itu kerjasama antar negara dalam perdagangan, pendidikan, dan budaya. Kemudian adanya globalisasi ini tuh mempengaruhi 3 dimensi. Yang pertama itu ada jarak, bahwa globalisasi telah membuat jarak antar negara atau antar manusia itu semakin dekat, seperti tadi contohnya media sosial gitu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Terus kita juga bisa membeli barang dari luar negeri tanpa harus ke sana, tanpa harus pergi ke luar negeri gitu. Terus untuk contoh perusahaan, seperti perusahaan yang memiliki rantai pasokan internasional. Misalnya beli bahannya dari negara A, terus pekerjanya dari negara B, kemudian dijual di negara C. Itu membuktikan bahwa jarak tidak lagi menjadi penghalang, segala sesuatunya itu bisa dilakukan tanpa harus fisik secara langsung gitu ya. Kemudian yang kedua itu lokasi. Nah, globalisasi membuat semua tempat mempunyai peluang yang sama, asalkan terdapat akses teknologi dan internet yang baik. Jadi semakin pendek jarak dan semakin baik teknologi komunikasi serta transportasi itu menjadikan operasi perusahaan, akses pendidikan, pekerjaan itu tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sikap, yaitu sikap kita yang terbuka terhadap globalisasi, yang selalu siap untuk berpartisipasi dalam gelombang globalisasi, bahwa ditunjukkan dengan adanya perubahan cara berpikir, pandangan hidup, dan penerimaan kita tentang terhadap budaya atau nilai-nilai negara luar gitu ya. Kemudian poin selanjutnya tentang struktur ekonomi dunia, yaitu cara sistem ekonomi global terbentuk dan berfungsi yang melibatkan berbagai negara, sektor, dan institusi. Negara dengan ekonomi yang terbesar akan menjadi target pasar yang menarik. Hal ini dilihat dari GDP atau Gross Domestic Product, atau kalau di Indonesia tuh PDB. Nah, ini tuh merupakan nilai pasar produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Bisa kalian lihat di modul bahwa negara dengan GDP terbesar itu diduduki oleh Amerika Serikat. Nah, GDP ini tuh bukan sebagai indikator kesejahteraan suatu negara atau penilaian bahwa negara ini tuh dikategorikan negara berkembang atau negara maju gitu ya. Tetapi nilai GDP ini tuh untuk menunjukkan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Lalu apa indikator penilaian kesejahteraan suatu negara gitu ya. Nah, bisa dilihat dari GDP per kapita itu. Negara dengan GDP per kapita
tinggi itu umumnya negara maju dengan sektor ekonomi kuat, teknologi tinggi, dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar. Bisa kalian lihat juga bahwa negara dengan GDP per kapita yang paling tinggi itu diduduki oleh Qatar. Nah, GDP per kapita ini tuh menggambarkan rata-rata pendapatan atau output ekonomi per orang di suatu negara, dihitung dengan membagi total GDP dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.